seorang menjadi malas dalam sholat lantaran dia tidak mengetahui atau tidak menyadari manfaat sholat, baik secara lahir dan apalagi secara batin. Ya Allah, kok malas banget mau sholat? Itu sesuatu yang sering ada di pikiran kita. Utamanya ketika kita berada dalam keadaan yang sulit dan kita menyadari kita mau minta pertolongan kepada Allah, tapi ternyata kita selama ini jauh dari Allah dengan meninggalkan sholat atau paling tidak bermalas-malasan dalam sholat kita. Itu juga kadang muncul ketika kita dalam keimanan yang sedang baik, kemudian kita merasa, kok sholat ini malas untuk kita lakukan. Ada beberapa hal yang menjadi sebab malasnya kita atau beratnya kita dalam mendirikan sholat. Yang pertama adalah karena kita tidak mengetahui betapa buruknya orang yang malas dalam sholat dan betapa besarnya ancaman Allah bagi orang-orang yang malas dalam sholat. Bukan yang tidak sholat. Kalau tidak sholat udah selesai deh. Tapi orang yang malas sholat pun Allah begitu tegas dalam menekankan ke mereka betapa buruknya orang-orang yang malas dalam sholat. Dalam surat Al-Ma'un ayat keempat, Allah menyebut orang yang malas dalam sholat itu sebagai orang yang mendustakan agama. Artinya dia muslim tapi tidak mau menjalankan perintah utama dari Islam. Dalam surat An-Nisa 142, Allah menyebut orang-orang yang malas dalam sholat itu sebagai orang-orang yang munafik. Artinya dia mengaku muslim tapi tidak menjalankan perintah utama dengan baik dari keislamannya. Dalam surat At-Taubah 54, bahkan Allah menyerupakan orang-orang yang malas dalam sholat sebagai orang yang menyerupai orang-orang kafir. Karena jarak pertama dan utama antara kita sebagai muslim dan kekafiran adalah pada sholat itu sendiri. Maka jika kita tahu kalau malas dalam sholat saja begitu dahsyat Allah bersikap tegas, apalagi ketika kita lalai dalam sholat atau ingkar dalam sholat, tidak sholat. Yang kedua, seorang menjadi malas dalam sholat lantaran dia tidak mengetahui atau tidak menyadari manfaat sholat, baik secara lahir dan apalagi secara batin. Secara batin, sholat itu adalah jarak terdekat kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dalam sujud. Kata Nabi adalah jarak terdekat kita dengan Allah. Kemudian juga secara batin, sholat itu adalah momen di mana kita bisa menenangkan batin kita. Karena sholat itu adalah pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mi'rajul mu'min, mi'rajnya seorang mukmin itu dalam sholat. Dan juga tentu secara lahir, sholat itu memiliki manfaat yang begitu besar. Di antaranya ketika kita suntuk, tidak tahu harus curhat kemana, kata Imam Hasan al-Basri, salah seorang spiritualis muslim, dia katakan, sholatlah. Karena sholat adalah momentum kamu bercerita kepada Allah. Adapun momentum Allah bercerita kepada kamu, maka bacalah Al-Quran. Jadi ketika kamu tidak menemukan sandaran lagi dalam keterpurukan dirimu secara lahir, curhatlah ke Allah melalui sholat. Kemudian juga secara lahir Allah katakan dalam Al-Quran, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu akan menjauhkan kamu dari kekejian dan kemungkaran. Bisa jadi kamu masih main judi, bisa jadi kamu masih berzina,
bisa jadi kamu masih melakukan kenakalan ini dan kenakalan itu, tapi percayalah, jangan lepaskan dirimu dari sholat. Pegang sholat itu. Karena sholat nanti yang akan membimbingmu untuk mulai jauh dari segala kenakalan-kenakalan dan kekejian-kekejian serta kemungkaran-kemungkaran itu. Kemudian yang ketiga, yang membuat malas dalam sholat adalah karena dia memposisikan sholat sebagai kewajiban, bukan sebagai kebutuhan. Padahal sholat adalah kebutuhan kita. Kata Syekh Mutawalli As-Sa'rawi, kita ini diciptakan oleh Allah seperti sebuah taman. Maka jika taman itu ingin terus tampak indah, maka dia harus ditengok terus oleh si pembuat taman itu, si tukang kebunnya. Maka kita ini seperti taman yang jika kita ingin terus indah, terus menarik, terus baik, maka kita minta si pencipta, pemilik, dan yang paling tahu akan kita untuk menengoknya. Paling tidak sehari 5 kali, yaitu dalam sholat. Sehingga taman ini diurus secara intensif agar selalu tampak indah dan baik. Maka sholat itu kebutuhan kita, bukan kewajiban. Sebagaimana lahiriah kita punya kebutuhan untuk makan, minum, tidur, istirahat, dan lain sebagainya, maka batin kita juga punya kebutuhan. Yang kebutuhan itu harus dipenuhi dengan sholat. Sebagaimana ketika kita lapar, kita makan, kita haus, kita minum, kita lelah, kita tidur. Maka ketika batin ini lelah, dia juga butuh dengan sholat. Hanya saja kita tidak menyadarinya karena kita terlampau menganggap diri kita hanya tentang lahiriah belaka, tidak batiniah juga. Kemudian yang keempat adalah lantaran kita tidak tahu betapa pentingnya sholat. Begitu pentingnya sholat sehingga sholat menjadi ibadah yang langsung Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad dalam pertemuan langsung, tidak melalui malaikat Jibril yang mewahyukannya, yakni dalam momentum Isra Mi'raj. Allah memanggil Nabi Muhammad untuk bertemu langsung dalam perjumpaan yang terdekat yang pernah dicapai oleh manusia. Wa qaba qausaini au adna, sangat dekat dengan Allah, dan Allah memerintahkan kita sholat. Maka ibarat kata Nabi Muhammad sedang traveling pada saat itu, mega traveling Isra Mi'raj, maka oleh-oleh terbaiknya, mega oleh-olehnya adalah sholat. Apakah kita akan mengabaikan, bermalas-malasan dengan oleh-oleh terbesar yang diberikan oleh Nabi Muhammad tersebut, yang itu diberikan oleh Allah? Kita tidak tahu pentingnya sholat. Padahal kata Syekh Mutawalli As-Sa'rawi juga, rukun Islam itu ada 5. Tapi rukun Muslim itu bisa jadi hanya 2. Rukun Islam itu ada syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Tapi seorang Muslim belum tentu bisa zakat jika dia miskin. Belum tentu bisa berpuasa Ramadan jika dia sakit di bulan Ramadan atau dia sedang bepergian. Belum tentu bisa haji jika dia tidak memiliki biaya haji. Maka rukun yang pasti bagi seorang Muslim tidak bisa ditinggalkan adalah yang pertama syahadat, dan yang kedua sholat. Mau dalam keadaan sakit, Anda harus tetap sholat. Mau dalam keadaan tidak mampu, Anda harus tetap sholat. Mau dalam keadaan semiskin apapun, Anda harus tetap sholat. Dan bersemangat dalam sholatnya. Dan bahkan kalau syahadat itu hanya sekali seumur hidup, namun sholat paling tidak 5 kali setiap hari. Betapa pentingnya sholat, sehingga semua rukun Islam itu ada pada sholat. Di sholat kita membaca syahadat. Di sholat kita berzakat, menzakatkan waktu kita yang seharusnya digunakan untuk hal lain, kita gunakan untuk sholat. Di sholat juga kita berpuasa karena dalam sholat dilarang makan dan minum. Di sholat juga kita berhaji karena sama-sama menghadap ke Ka'bah. Maka inilah signifikansi sholat yang kalau kita tahu, kita tidak akan bermalas-malasan. Saya pernah bertemu dengan seorang ulama Indonesia yang sudah tua, dan dia kakinya sudah tidak begitu kuat. Kalau untuk berjalan saja dia sudah gemeteran. Ketika dia duduk bersama, semua orang duduk di bawah,
dia duduk di atas karena tidak mampu lagi duduk di bawah. Namun ketika dia sholat, dia berdiri, dia ruku, dia sujud, dia duduk di antara dua sujud, dia melakukan semuanya seolah-olah seorang yang sehat. Kemudian kata dia, saya tidak malu terlihat lemah di mata manusia yang tidak pernah memberi saya makan, tidak pernah memberi saya minum, tidak pernah memberi saya rezeki, bahkan tidak peduli dengan saya. Tapi saya malu terlihat lemah di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya tidak mau terlihat lemah. Meskipun dia mendapatkan hak dalam Islam untuk sholat duduk, tapi dia tetap berdiri. Karena dia tahu betapa agungnya sholat. Sebagaimana Nabi Muhammad. Meskipun beliau telah dijamin masuk surga, tapi beliau bukan hanya tetap sholat wajib, tapi beliau tetap menjalankan sholat sunnah yang begitu panjang sebagaimana diceritakan oleh Sayyidah Aisyah. Setiap malam beliau melakukan sholat sunnah begitu panjang. Mengapa? Karena ada kedahsyatan yang tersimpan di balik sholat, yang jika kamu percaya kepada ulama dan Nabi Muhammad, maka ketahuilah bahwa mereka adalah orang-orang yang menjaga sholatnya. Dan pada akhirnya jika kita butuh healing dalam hidup ini secara lahir, maka batin kita pun butuh healing. Healingnya lahir adalah dengan jalan-jalan ke satu kota, ke satu tempat yang indah dan lain sebagainya. Maka healingnya batin adalah dengan kita sholat. Ada meditasi di dalamnya. Di dalamnya pikiran kita menyatu. Di dalamnya hati kita damai. Di dalamnya kita utuh sebagai manusia. Kita rehat sejenak dan menyadari bahwa kita manusia yang tidak ada apa-apanya kecuali jika Allah memberikan kekuatan kepada kita. Itulah pentingnya sholat. Kita mengambil privilege kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Adakah privilege yang lebih dari itu? Maka jangan malas untuk sholat.